Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GEJA Penil Surabaya dan GEJA Anugerah Capang Kemendung pada hari ini Sabtu 14 September 2024. Kita akan sama-sama belajar dari jadwal pembacaan kita yang terambil dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Mazmur 22 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya Tuhan, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pembacaan kita pagi hari ini tidak bisa terlepas dari ayat-ayat yang sebelumnya. Raja Daud merasa penghinaan yang sangat dalam pada saat kejatuhannya. Dan dia menggambarkan dirinya di ayat yang ke-7 seperti ulat dan bukan manusia. Dia selalu dihina oleh banyak orang. Dan dia selalu mendapat cibiran dari banyak orang, bahkan teman-teman dan sahabatnya. Mereka mengejek Raja Daud, bahkan di ayat yang ke-9 mereka mengejek Tuhan yang Daud sembah. Mereka berkata, ia menyerah kepada Tuhan. Tetapi nada ini bukan nada pujian, tetapi nada ejekan yang menghina Daud yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu sama saja dengan mereka menghina Tuhan yang Daud sembah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat-ayat sebelumnya Daud merasa bahwa masa pergumulan yang berat saat dia menghadapinya, Daud tidak melihat adanya pertolongan. Dia bertanya kepada Tuhan mengapa Tuhan meninggalkan dia. Kita akan sama-sama lihat dari pasal ini di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Pada saat dia mengalami pergumulan yang berat, dia merasa bukan hanya teman-temannya saja yang jauh, tetapi dia juga merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tetapi yang luar biasa di sini, Daud tetap berseru kepada Tuhan siang dan malam. Daud tidak menyerah, walaupun pada saat itu dia tidak mendapat pertolongan, tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Ini terbukti dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Di sini dikatakan berseru-seru, bukan hanya berseru satu kali saja, tidak. Tetapi dikatakan Allahku, aku berseru-seru. Daud sudah berseru kepada Tuhan tidak berhenti-hentinya, tetapi engkau tidak menjawab.
Di waktu siang Daud berseru, di waktu malam Daud tetap berseru. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita semua pernah merasakan beban pergumulan yang berat, putus asa, sepertinya kita benar-benar ditinggalkan sendirian. Tetapi mari kita boleh mencontoh Daud. Pada saat Daud merasa sudah tidak ada orang yang menolongnya, pada saat dia merasa sepertinya Tuhan pun jauh, tetapi iman percaya Daud tidak pernah goyah. Daud tetap berseru kepada Tuhan siang dan malam. Tidak henti-hentinya dia berseru kepada Tuhan. Kenapa demikian? Mari kita sama-sama belajar. Karena Daud mengingat Allah. Allah adalah pribadi yang berdaulat, yang pasti bisa memberikan pertolongan secara ajaib. Sejak muda Daud sudah bergaul karib dengan Allah. Dan dia sudah melihat sendiri, dia sudah mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Itu sebabnya di saat Daud jatuh, di saat Daud mengalami persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, seolah-olah Allah meninggalkan dia, tetapi iman percayanya tetap berpaut kepada Tuhan. Karena Daud ingat bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, yang sanggup menolong secara ajaib. Di ayat yang keempat dikatakan, "Padalah Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel." Daud menyadari benar bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang kudus. Dan dia selalu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Daud terus berseru dan memuji-muji Allahnya, walaupun dia merasa seolah-olah tidak ada pertolongan. Dan yang kedua, Daud ingat pada saat dia berseru kepada Allah, maka Allah tidak membiarkan dia dipermalukan. Dan dia sudah mengalami itu. Itu sebabnya pada saat dia mengalami pergumulan, dia tidak pantang menyerah. Dia tetap berseru kepada Allah. Karena pengalaman hidupnya, dia sudah melihat begitu banyak pertolongan Tuhan. Pada saat dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan tidak mempermalukan Daud. Itu sebabnya Daud tidak menyerah. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dan satu hal lagi yang membuat Daud tetap beriman percaya kepada Tuhan. Karena dia mengingat sejarah kehidupannya maupun sejarah kehidupan bangsa Israel yang tidak pernah lepas dari campur tangan dan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti Daud pada ayat yang ke-10 berkata, "Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dadah ibuku." Daud benar-benar menyadari bahwa sejak dia dibentuk di dalam kandungan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Dia merasa campur tangan Tuhan sejak dia di dalam kandungan. Engkau yang membuat aku aman. Itu adalah pernyataan Daud. Engkau Tuhan yang membuat aku aman. Daud benar-benar mengenal pribadi Tuhan Allah yang dia sembah. Bahwa Allah yang dia sembah senantiasa melindungi dan membuat dia aman. Itu sebabnya dia tidak pernah hilang harapan. Dia tetap berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan kita yang berat, selalu ingat Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat, yang sanggup menolong kita dengan ajaib. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang membentuk kita sejak dari dalam kandungan.
dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, kita ada semuanya karena pertolongan Tuhan. Mari ingat karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga iman percaya kita tidak menjadi lemah di saat kita sedang dalam pergumulan, tetapi tetap mampu berkata seperti di ayat yang ke-12, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Mari kita berseru kepada Tuhan, jangan jauh Tuhan, karena saat aku jauh dari Engkau, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Bapak, Ibu, Saudara, tetap kuat dan tetap berharap kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah iman, tetap berseru kepadanya. Sebagai ayat penutup, supaya kita tetap kuat dan bersemangat dan tidak lemah saat kita menghadapi pergumulan. Mari kita sama-sama buka dari Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita ulangi lagi. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita tetap berpaut kepada Tuhan dan jangan takut. Tidak ada yang bisa membinasakan kita saat Tuhan menjaga langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran pagi hari ini. Kami tidak takut menghadapi segala macam badai pergumulan kehidupan kami, karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, yang mampu memberikan pertolongan secara ajaib. Telah banyak pengalaman yang kami lihat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada saat ini. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Itu sebabnya kami tidak lemah iman, kami tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas dan jangan pernah menyerah. Tetap bersemangat, tetap andalkan Tuhan, dan percaya Tuhan yang sama yang dulu telah menolong kita, saat ini pun tetap mampu menolong kita. Salam bergemar.